Pada pukul 23.00 tanggal 29 Juli 1945, seorang pria berusia 35 tahun menempelkan matanya ke periskop kapal selam Jepang yang sedang berlayar di kedalaman periskop 250 mil di utara Palau. Namanya adalah Letnan Komandan Mochitsura Hashimoto. Ia telah berperang selama 4 tahun. Dalam 4 tahun itu, ia tidak pernah sekalipun menembakkan torpedo ke kapal musuh. Malam ini, hal itu akan segera berubah. Namun sebelum kita sampai pada apa yang dilihat Hashimoto melalui periskop itu, dan apa yang terjadi pada 900 orang yang selamat dari peristiwa berikutnya, kita perlu mundur ke belakang. Mundur ke apa artinya sebenarnya menjadi seorang prajurit kapal selam Jepang di Perang Dunia Kedua. Karena kisah pasukan kapal selam Angkatan Laut Kekaisaran Jepang bukanlah kisah tentang kejayaan. Ini adalah kisah tentang orang-orang yang tersegel di dalam tabung baja, menghirup udara yang perlahan-lahan membunuh mereka, menunggu suara-suara yang menandakan kematian mereka, tinggal hitungan detik, dan melakukan semua itu untuk sebuah angkatan laut yang secara fundamental telah salah memahami fungsi kapal selam. Jepang memasuki Perang Dunia Kedua dengan salah satu armada kapal selam paling kuat di bumi. Pada tahun 1941, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang mengoperasikan 63 kapal selam kelas 1, kapal armada besar yang lebih panjang, lebih cepat, dan lebih bersenjata dibandingkan hampir semua yang dimiliki Amerika atau Inggris di lautan. Kapal selam kelas 1 memiliki bobot perpindahan lebih dari 2.000 ton dalam kondisi menyelam. Mereka membawa 17 hingga 20 torpedo, tipe 95, torpedo kapal selam tercepat dan berjangkauan terpanjang di dunia. Beberapa membawa pesawat amfibi di kompartemen hanggar kedap air di depan menara kemudi. Beberapa dimodifikasi untuk membawa kapal selam mini di geladaknya. Beberapa pada tahun 1944 membawa sesuatu yang tidak ada padanannya di angkatan laut manapun di muka bumi. Pada akhir perang, Jepang telah membangun 190 kapal selam dan kehilangan 129 di antaranya. Itu adalah tingkat kerugian sebesar 68%. Dari setiap 3 kapal selam Jepang yang berlayar ke laut, 2 tidak pernah kembali. Para awak yang bertugas di dalamnya mengetahui perhitungan tersebut. Kapal selam kelas 1 membawa awak antara 94 hingga 105 orang. Ini sangat signifikan, karena jumlahnya kira-kira 2 kali lipat komplementasi kapal selam armada Amerika. Dengan ukuran yang sebanding, awak yang lebih besar mencerminkan ukuran kapal yang lebih besar, namun juga berarti lebih banyak orang yang menghirup udara terbatas, lebih banyak tubuh yang menghasilkan panas di dalam tabung logam yang tersegel, lebih banyak manusia yang menanggung kondisi yang hampir tidak pernah dipikirkan oleh para perancang kapal selam untuk dibuat agar dapat bertahan. Para perancang kapal selam Jepang adalah insinyur angkatan laut. Mereka memahami sistem propulsi, mekanika tabung torpedo, bidang selam, tangki balas. Yang tidak mereka rancang adalah kenyamanan manusia. Kapal selam Amerika pada periode yang sama dilengkapi dengan pendingin udara. Kapal kelas 1 Jepang tidak demikian. Ini bukan kelalaian. Ini adalah pilihan yang disengaja oleh pimpinan Angkatan Laut IJN yang menganggap pendingin udara sebagai kemewahan yang tidak sesuai dengan semangat pejuang. Konsekuensi praktis dari keputusan itu adalah sebagai berikut. Kapal selam kelas 1 yang menjalankan mesin dieselnya di permukaan selama beberapa jam menumpuk panas mesin di kompartemen di belakang lambung bertekanan. Ketika kapal menyelam, panas itu tidak memiliki tempat untuk pergi. Suhu ruang mesin naik di atas 100 derajat Fahrenheit. Panas menyebar ke depan melalui seluruh kapal. Ruang torpedo, kamar tidur awak, ruang kendali, ruang perwira, semuanya dipenuhi panas yang tidak dapat diserap cukup cepat oleh lautan di luar karena air laut tropis sendiri bersuhu antara 80 hingga 80
5 derajat. Perbedaan suhu antara interior kapal dan laut di sekitarnya terlalu kecil untuk memungkinkan perpindahan panas yang berarti melalui lambung kapal. 100 orang awak yang bernapas dalam lingkungan tersegel menghasilkan sekitar 150 hingga 300 pon uap air per hari. Kelembapan itu tidak memiliki tempat untuk pergi. Ia mengembun di setiap permukaan logam. Sekat-sekat berkeringat, pelat geladak berkeringat. Pakaian para awak selalu lembab. Kombinasi panas, kelembapan, dan 100 orang yang belum mandi selama berminggu-minggu. Yang pakaiannya belum dicuci selama berminggu-minggu. Yang sisa makanannya menumpuk di ruang tanpa pembuangan sampah. Yang berarti menghasilkan bau yang digambarkan oleh para veteran dinas kapal selam. Beberapa dekade kemudian, sebagai sesuatu yang tidak dapat dijelaskan kepada siapapun yang belum pernah mengalaminya, air tawar di kapal selam kelas 1 dijatah dalam jumlah yang tidak mencukupi untuk mandi secara teratur. Air minum menjadi prioritas. Kebersihan pribadi menjadi minimal. Para awak membiarkan jenggot tumbuh karena bercukur menghabiskan air. Satu set pakaian yang sama dikenakan selama berminggu-minggu. Ruang torpedo depan, kompartemen terbesar di kapal, merangkap sebagai tempat tidur bagi para prajurit yang dipan-dipannya ditempatkan di antara dan di atas rak torpedo. Mereka tidur secara bergiliran. Beberapa orang berbagi satu dipan secara bergantian. Sebuah sistem yang disebut orang Amerika sebagai hot racking. Istilah itu sama tepatnya dalam bahasa Jepang. Inilah lingkungan dalam kondisi normal. Kondisi normal dalam patroli kapal selam Jepang di Pasifik pada tahun 1943 berarti dua hal. Itu berarti menyelam selama jam-jam siang karena pesawat anti kapal selam Amerika telah membuat berlayar di permukaan pada siang hari menjadi bunuh diri. Dan itu berarti muncul ke permukaan di malam hari untuk menjalankan mesin diesel, mengisi ulang baterai, dan membuang udara kotor yang telah menumpuk di dalam lambung kapal sepanjang hari. Situasi udara layak mendapat perhatian khusus, karena hal itu menjelaskan sesuatu yang mendasar tentang apa yang dialami secara psikologis oleh para awak kapal selam Jepang dalam setiap patroli. Ketika kapal selam kelas 1 menyelam, udara di dalam lambung bertekanan adalah udara yang akan dihirup oleh awak hingga kapal muncul ke permukaan lagi. Studi kapal selam yang dilakukan sebelum perang telah menetapkan pengukuran yang tepat tentang apa yang terjadi pada udara itu seiring berjalannya waktu. Seorang manusia menghembuskan 0,75 kaki kubik karbon dioksida per jam dan mengonsumsi 0,9 kaki kubik oksigen. Kalikan angka-angka itu dengan 100 orang. Dan jalankan perhitungannya maju selama 12 hingga 18 jam penyelaman. Karbon dioksida mulai meningkat. Oksigen mulai berkurang. Efeknya terukur dan progresif. Pada 3% karbon dioksida, pernapasan menjadi terasa lebih dalam. Para awak yang melakukan aktivitas fisik merasakan beratnya setiap tarikan napas. Pada 4%, kesulitan mulai muncul. Pada 5%, kesulitan menjadi akut. Pada konsentrasi di atas 5,5%, kombinasi karbon dioksida yang tinggi dan oksigen yang terkuras dapat menyebabkan kejang-kejang. Awak kapal memiliki indikator praktis yang tidak memerlukan instrumen. Ketika seorang pria tidak lagi bisa menyalakan rokok, kadar oksigen telah turun di bawah titik di mana pembakaran dapat diandalkan. Dalam awak kapal selam di mana hampir setiap orang merokok, ini adalah diagnosis kerja untuk udara yang berbahaya. Doktrin Angkatan Laut Jepang mengharuskan kapal selam tetap menyelam selama siang hari. Di perairan sekitar Guadalcanal pada tahun 1942, itu berarti tetap berada di bawah air dari sebelum fajar hingga setelah gelap. 14 hingga 16 jam menyelam dengan 100 orang dan tanpa ventilasi. Udara di akhir penyelaman itu tidak sekadar tidak menyenangkan, itu sudah mengganggu kinerja. Para awak membuat kesalahan perhitungan, penilaian memburuk, waktu reaksi melambat. Arsip Angkatan Laut Jepang mendokumentasikan
Setidaknya satu kasus dari akhir tahun 1942, di mana awak kapal selam yang melakukan serangan torpedo di area Kepulauan Solomon gagal mengisi ulang persediaan oksigen kapal sebelum serangan. Karena kelalaian itu tidak tertangkap oleh para perwira yang kognisinya telah terganggu oleh berjam-jam berada dalam udara yang kekurangan oksigen. Kapal selam itu meleset dari targetnya. Doktrin taktis yang memaksa kapal selam Jepang untuk tetap menyelam dalam jangka waktu yang begitu lama itu sendiri merupakan produk dari kesalahpahaman mendasar IJN tentang fungsi kapal selam. Angkatan Laut Kekaisaran Jepang telah membangun pasukan kapal selamnya di sekitar satu konsep strategis tunggal. Kapal selam Jepang akan berfungsi sebagai mata dari armada tempur permukaan, menyediakan pengintaian dan perlindungan untuk pertempuran menentukan yang dijanjikan oleh doktrin Angkatan Laut Jepang akan menentukan jalannya perang. Kapal selam akan menyerang kapal perang musuh. Kapal selam tidak akan membuang-buang diri mereka pada kapal-kapal dagang. Doktrin ini telah dikembangkan pada tahun 1930-an oleh perwira Angkatan Laut yang telah mempelajari sejarah peperangan laut dan menyimpulkan bahwa pertempuran armada yang menentukan kapal perang lawan kapal perang, kapal induk lawan kapal induk adalah faktor penentu dalam perang laut. Kapal selam adalah aset pendukung untuk pertempuran-pertempuran tersebut. Amerika telah mencapai kesimpulan yang berlawanan. Pada tanggal 8 Desember 1941, sehari setelah Pearl Harbor, Angkatan Laut Amerika Serikat mengeluarkan perintah untuk perang kapal selam tanpa batas terhadap pelayaran Jepang. Setiap kapal dagang, setiap kapal tanker, setiap kapal transportasi yang membawa pasukan atau perbekalan adalah target. Kapal selam Amerika akan mencekik perekonomian Jepang dengan menghancurkan jalur pasokan yang menghubungkan kepulauan dalam negeri dengan sumber daya Asia Tenggara. Kapal selam Jepang menghabiskan tahun-tahun pertama perang untuk memburu pertempuran armada yang menjadi semakin langka seiring dengan perubahan sifat peperangan Pasifik oleh penerbangan kapal induk Amerika. Kapal selam Amerika menghabiskan tahun-tahun yang sama untuk menghancurkan armada dagang Jepang dengan laju yang secara sistematis mencekik perekonomian perang Jepang. Pada tahun 1944, aden kapal selam Amerika telah menenggelamkan begitu banyak kapal Jepang, sehingga kepulauan dalam negeri mengalami kekurangan kritis minyak, baja, dan bahan pangan. Pabrik-pabrik yang membangun pesawat dan kapal perang yang dibutuhkan IJN mulai melambat karena bahan baku tidak dapat melewati jalur yang ada. Sementara itu, kapal selam Jepang sedang ditugaskan untuk menjalankan misi pasokan. Misi pasokan adalah salah satu penugasan yang paling melemahkan semangat dalam dinas kapal selam IJN. Pada tahun 1943, garnisun di Guadalcanal dan kemudian pangkalan-pangkalan pulau terpencil di seluruh Pasifik Tengah tidak lagi dapat dipasok oleh kapal-kapal permukaan. Kekuatan udara Amerika telah membuat pasokan permukaan siang hari menjadi tidak mungkin. Kapal torpedo dan kapal perusak Amerika berpatroli di perairan tersebut pada malam hari. Satu-satunya kapal yang dapat menjangkau garnisun-garnisun yang terisolasi adalah kapal selam. Kapal selam kelas 1 yang dirancang untuk membawa 17 hingga 20 torpedo dapat dikonfigurasi ulang untuk membawa sekitar 80 ton perbekalan. Beras, amunisi, perbekalan medis, suku cadang. Kapal selam akan mendekati pulau pada malam hari, muncul sebentar di lepas pantai, dan memindahkan kargo ke perahu-perahu kecil atau langsung ke personel yang berenang keluar untuk menemuinya. Kemudian ia akan menyelam dan berusaha kembali ke pangkalan. Para awak memahami apa arti semua ini. Mereka telah dilatih sebagai pemburu. Mereka membawa torpedo kapal selam paling canggih di dunia. Mereka telah ditugaskan untuk berperang laut. Sebaliknya, mereka sedang mengantarkan bahan makanan ke garnisun-garnisun yang sekarat, muncul ke permukaan di perairan di mana kapal perusak dan pesawat Amerika secara aktif memburu kapal selam, membuat diri mereka rentan selama menit-menit yang diperlukan untuk memindahkan kargo.
kemudian menyelam dan berusaha menghindari apapun yang telah mendeteksi mereka. I-1 sedang dalam misi semacam itu di lepas pantai Guadalcanal pada tanggal 29 Januari 1943. Dua korvet Selandia Baru, HMNZS Kiwi dan HMNZS Moa, mendeteksi kapal selam itu di permukaan dan melancarkan serangan. I-1 melawan dengan meriam geladaknya. Kiwi menabrak kapal selam itu 3 kali. Tabrakan ketiga merobek lambung bertekanan I-1. Awak kapal selam itu berusaha mendaratkan kapal ke pantai untuk mencegah penangkapan buku kode dan dokumen rahasia yang ada di dalamnya. Perwira eksekutif mengumpulkan materi rahasia dan berusaha membuangnya ke laut. Pasukan Amerika memulihkan sebagian dari materi tersebut. Intelijen yang diperoleh berkontribusi pada penghancuran misi pasokan berikutnya. Dari 102 kapal selam Jepang yang melakukan misi pasokan ke garnisun-garnisun Pasifik yang terisolasi antara tahun 1942 dan 1945-49 ditenggelamkan, hampir setengahnya. Para awak yang menjalankan misi tersebut mengetahui peluangnya. Mereka tetap pergi karena perintah datang dari Tokyo. Dan dalam Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, perintah dari Tokyo tidak diperdebatkan. Namun bukan misi pasokan atau bahkan patroli tempur biasa yang menghasilkan pengalaman paling menghancurkan secara psikologis bagi awak kapal selam Jepang. Itu adalah serangan bom kedalaman. Bom kedalaman adalah wadah bahan peledak berenergi tinggi yang disetel untuk meledak pada kedalaman yang telah ditentukan sebelumnya. Bom kedalaman Mark 7 Amerika tahun 1941 mengandung 300 pon TNT. Mark 10 mengandung 200 pon Torpex, senyawa yang kira-kira 50% lebih kuat dari TNT berdasarkan beratnya. Kapal perusak Amerika membawa hingga 36 bom kedalaman di geladak dengan muatan tambahan di rak siap pakai. Pada tahun 1944, pola serangan standar untuk kapal pengawal perusak Amerika adalah serangan terkoordinasi yang mengirimkan beberapa muatan dalam pola yang diperhitungkan untuk mengepung kapal selam yang menyelam pada kedalaman dan haluan perkiraannya. Efek pada awak di dalam kapal selam yang diserang bom kedalaman tidak terutama bersifat fisik. Itu terutama bersifat psikologis. Efek fisiknya nyata. Bom kedalaman yang meledak dalam jarak 50 kaki dari lambung kapal selam dapat meretakkan sambungan las, menghancurkan alat ukur, meledakkan pipa, membuat bidang selam macet, dan membunuh orang dari guncangan hidrolik yang ditransmisikan melalui air dan lambung kapal. Sebuah muatan yang meledak dalam jarak 25 kaki dapat sepenuhnya membelah lambung bertekanan. Namun muatan yang tidak membunuh kapal tetap menghasilkan efek yang digambarkan oleh para veteran beberapa dekade kemudian dengan bahasa yang spesifik sama, secara konsisten, secara independen di berbagai kapal, dan awak yang berbeda serta pertempuran yang berbeda. Suaranya, para veteran menggambarkan suara seperti berada di dalam drum baja, sementara seseorang memukulnya dari luar dengan palu sebesar sebuah bangunan. Gelombang kejut melalui air mencapai lambung sebelum suara tiba. Lambung kapal melentur. Insulasi gabus yang melapisi sekat-sekat interior retak dan berjatuhan seperti hujan. Bohlam lampu pecah. Kapal berguncang dan terguling. Orang-orang yang tidak berpegangan pada sesuatu terlempar mengenai peralatan atau geladak. Dan kemudian, sepersekian detik kemudian, suara itu tiba. Bukan ledakan, sebuah retakan. Kompresi udara di dalam lambung kapal secara seketika yang digambarkan oleh para veteran sebagai pukulan fisik ke telinga. Dan kemudian kapal perusak itu melintas di atas mereka lagi dan menjatuhkan lebih banyak bom. Rata-rata serangan bom kedalaman terhadap kapal selam Jepang di Pasifik berlangsung antara 1 hingga 4 jam. Beberapa berlangsung lebih lama. Awak kapal tidak dapat berbuat apa-apa
selain berada di dalam lambung yang berguncang. Dalam kegelapan, jika daya lentera tempur dihemat. Dalam panas dan udara kotor, mendengarkan baling-baling kapal perusak di atas mereka, Awa merasakan getaran baling-baling saat kapal itu berbelok untuk mengadakan serangan lagi dan menunggu pola serangan berikutnya. Penantian itu seringkali lebih buruk dari muatan-muatan itu sendiri. Para veteran serangan bom kedalaman menggambarkan apa yang terjadi pada para awak dalam menit-menit dan jam-jam penantian di antara pola serangan. Beberapa orang menjadi benar-benar diam, menarik diri ke dalam keheningan yang tidak dapat dijangkau oleh rekan-rekan sekapal mereka. Yang lain mengalami gemetar fisik yang tidak disengaja, yang tidak ada hubungannya dengan suhu. Beberapa orang, seperti yang didokumentasikan oleh para veteran, kehilangan kontrol atas buang air besar. Bukan karena pengecut. Dari respons neurologis spesifik sistem saraf manusia terhadap ancaman eksistensial yang berkelanjutan dalam lingkungan yang tidak menawarkan kemungkinan melarikan diri dan tidak ada kemungkinan perlawanan yang efektif. Para kapten kapal selam Jepang tidak memiliki protokol untuk menghadapi awak dalam kondisi ini. Doktrin kapal selam Amerika telah mengembangkan prosedur yang sebagian dipinjam dari pengalaman U-boat Jerman untuk mengelola psikologi awak selama serangan bom kedalaman yang berkepanjangan. Tidak ada doktrin Jepang yang setara. IJN tidak mengantisipasi bahwa kapal selamnya akan menghabiskan berjam-jam di buru. Budaya Angkatan Laut Jepang menekankan serangan dan gerakan maju. Pertahanan dan ketahanan bukanlah subjek yang mendapat perhatian sistematis dalam kurikulum pelatihan. Apa yang dilakukan para kapten secara individual, berdasarkan penilaian dan karakter mereka sendiri, itulah yang menentukan segalanya. Kapten I-19, Letnan Komandan Takakazu Kinashi, dikenal di kalangan awaknya karena suaranya selama serangan bom kedalaman. Bukan kata-kata yang menenangkan. Awaknya tidak mengingatnya mengucapkan sesuatu yang spesifik. Yang mereka ingat adalah bahwa ia berbicara terus-menerus dengan nada normal, memberikan perintah rutin, seolah-olah muatan yang meledak di luar lambung adalah kebisingan latar belakang yang tidak relevan. Awak memahami bahwa ini adalah sebuah pertunjukan. Mereka juga memahami bahwa pertunjukan itulah yang mereka butuhkan. Kinashi adalah salah satu komandan kapal selam Jepang paling sukses dalam perang ini. Pada tanggal 15 September 1942, I-19 menembakkan rentetan 6 torpedo tipe 95 ke kapal induk Amerika USS Wasp yang sedang beroperasi di lepas pantai Guadalcanal. 3 torpedo menghantam Wasp. Kapal induk itu terbakar, mengalami ledakan internal yang dahsyat, dan tenggelam dalam waktu 1 jam. 2 torpedo tambahan dari rentetan yang sama terus melaju melewati Wasp dan menghantam kapal perang USS North Carolina serta kapal perusak USS O'Brien. North Carolina terkena 1 torpedo dan mengalami kerusakan cukup parah sehingga membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk diperbaiki. O'Brien mengalami kerusakan struktural yang pada akhirnya menyebabkan kapal itu pecah dan tenggelam 6 minggu kemudian. 1 rentetan 6 torpedo. 1 kapal induk ditenggelamkan. 1 kapal perang dilumpuhkan. 1 kapal perusak akhirnya tenggelam. Ini tetap menjadi salvo torpedo tunggal yang paling destruktif yang pernah ditembakkan oleh kapal selam manapun dari angkatan laut manapun dalam Perang Dunia Kedua. I-19 sendiri ditenggelamkan pada tanggal 25 November 1943 oleh kapal perusak USS Radford di dekat Pulau Makin. Seluruh 105 orang di dalamnya tewas. Kinashi tidak termasuk di antara mereka. Ia telah dipindahkan ke komando yang berbeda. Ia meninggal 2 tahun kemudian di kapal selam yang berbeda, di samudra yang berbeda. Para awak yang tewas di I-19 pada November 1943 telah menyaksikan kapten mereka melakukan serangan torpedo tunggal paling dahsyat
dalam sejarah kapal selam 14 bulan sebelumnya. Apakah pengetahuan itu berarti sesuatu bagi mereka dalam detik-detik terakhir ketika bom kedalaman dari Redford merobek lambung bertekanan adalah hal yang mustahil untuk diketahui. Air di Pulau Makin memiliki kedalaman lebih dari 4.000 kaki. Tidak ada yang pernah mencapai bangkai kapal itu. Program Kaiten dimulai pada Februari 1944 dan ini merupakan titik di mana pasukan kapal selam Angkatan Laut Kekaisaran Jepang menyeberang dari keputusasaan konvensional menjadi sesuatu yang secara kualitatif berbeda. Dua perwira kapal selam muda, Letnan Hiroshi Kuroki dan Letnan Sekio Nishina, telah menyaksikan teknologi anti kapal selam Amerika terus meningkat sepanjang tahun 1943. Radar yang lebih baik, sonar yang lebih baik, bom kedalaman yang lebih baik, taktik yang lebih baik. Matematikanya menjadi tidak terbantahkan. Kapal selam Jepang sedang dihancurkan lebih cepat dari yang bisa digantikan. Tingkat gerusan itu tidak dapat bertahan di tingkat strategis. Kuroki dan Nishina menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk memastikan torpedo mencapai targetnya adalah dengan menempatkan seorang manusia di dalamnya untuk memandunya ke sana. Mereka mengajukan proposal mereka ke Komando Angkatan Laut. Proposal itu ditolak. Mereka merevisinya dan mengajukannya lagi. Ditolak lagi. Mereka mengajukannya untuk ketiga kalinya, ditulis dengan darah mereka sendiri sebagai ungkapan ketulusan mutlak, yang merupakan isyarat budaya Jepang sebagai bentuk kesungguhan tertinggi yang diakui dalam hierarki militer. Kali ini, proposal itu disetujui. Kaiten tipe 1 adalah torpedo long lance. Tipe 93 standar, yang bagian tengahnya diperpanjang untuk menciptakan kompartemen pilot, berbentuk silinder berdiameter 14 inci dan panjang 4 kaki. Pilot duduk di kursi kanvas di lantai kompartemen dengan lutut hampir menyentuh dadanya. Periskop sederhana diposisikan tepat di depan wajahnya. Kontrol kemudi dasar memungkinkannya menyesuaikan arah torpedo. Hulu ledak di bagian hidung mengandung 3.420 pon bahan peledak, lebih dari 3 kali lipat hulu ledak standar, tipe 93. Torpedo itu dapat mencapai kecepatan 30 knot dan memiliki jangkauan 42 mil laut. Ada palka darurat dalam desain awal. Itu tidak pernah digunakan. Desain-desain selanjutnya menghapusnya. Jika pilot melewatkan targetnya pada percobaan pertama, ia dapat mencoba yang kedua. Jika percobaan kedua juga meleset, mekanisme penghancuran diri tersedia untuk meledakkan hulu ledak secara manual. Baik ia berhasil maupun gagal, pilot tidak akan kembali. Pelatihan berlangsung di Pulau Otsushima. Para pilot berlatih melakukan manuver pendekatan terhadap kapal permukaan, menggunakan periskop untuk mengidentifikasi dan mendekati target, kemudian mensimulasikan penyelaman akhir ke kedalaman serangan. Pelatihan dilakukan dengan hulu ledak inert, yang berarti tabrakan dengan kapal permukaan selama latihan sebenarnya dapat bertahan dalam teori. Dalam praktiknya, 15 orang meninggal selama latihan, terbunuh oleh gaya benturan ketika Kaiten mereka menghantam kapal-kapal target. Gaya torpedo seberat 9 ton yang melaju dengan kecepatan 30 knot menghantam lambung baja yang diam adalah fatal, terlepas dari apakah hulu ledaknya aktif atau tidak. Para pilot yang menyelesaikan pelatihan dan selamat umumnya berusia antara 17 hingga 28 tahun. Mereka adalah sukarelawan, yang dalam konteks budaya militer Jepang tahun 1944 memiliki arti yang lebih kompleks dari yang tersirat oleh kata tersebut. Mereka telah ditanya di hadapan satuan dan komandan mereka, apakah mereka ingin mendaftar sukarela untuk misi khusus? Tekanan budaya untuk mengiyakan identik dengan tekanan yang telah menghasilkan pilot kamikaze yang tidak ingin mati. Para awak yang menandatangani daftar sukarelawan Kaiten adalah, dalam sebagian besar kasus,
Orang-orang yang telah menyimpulkan bahwa bertahan hidup sementara rekan-rekan mereka mati dalam membela Jepang adalah aib yang lebih besar. Kapal selam kelas 1 yang membawa Kaiten dimodifikasi untuk memasang antara 2 hingga 6 senjata tersebut pada perlengkapan eksternal di geladak belakang. Sebuah tabung akses membentang dari dalam lambung bertekanan kapal selam melalui lambung luar ke kompartemen pilot masing-masing Kaiten. Ketika target teridentifikasi dan keputusan untuk meluncurkan dibuat, kapal selam naik ke kedalaman periskop. Pilot menerima pengarahan terakhirnya melalui tabung akses, merangkak melalui tabung ke kokpit Kaiten, menyegel dirinya di dalamnya, dan menunggu peluncuran. Pada saat peluncuran, komandan kapal selam mengisi tangki balas dan menembakkan Kaiten dari geladak. Dari titik itu, pilot sendirian. Kapal selam akan segera menyelam untuk menghindari deteksi. Tidak ada komunikasi. Tidak ada cara untuk membatalkan. Tidak ada cara bagi kapal selam untuk memulihkan Kaiten yang telah diluncurkan dalam keadaan apapun. Pilot itu sendirian di dalam silinder baja berdiameter 14 inci dalam kegelapan, dengan suara mesin torpedo 6 inci di belakang kepalanya, melaju dengan kecepatan 30 knot melalui air yang tidak dapat ia lihat, menuju target yang hanya dapat ia verifikasi dengan muncul sebentar ke permukaan untuk menggunakan periskop, mengandalkan sistem navigasi yang rentan terhadap arus dan kesalahan mekanis. Dengan 3.420 pon bahan peledak 4 kaki di depan wajahnya. Jika ia meleset, ia memiliki satu kesempatan lagi. Jika ia meleset lagi, atau jika ia mendapati dirinya kehabisan bahan bakar tanpa menemukan target, ia sendirian di lautan terbuka dalam tabung baja tanpa sarana kelangsungan hidup selain mekanisme penghancuran diri. Para sejarawan Angkatan Laut memperkirakan bahwa banyak pilot Kaiten yang mencapai akhir bahan bakar, mereka tanpa menemukan target memilih untuk meledakkan hulu ledak secara manual daripada mati perlahan karena sesak napas di kokpit. Tidak ada cara untuk memverifikasi ini. Para awak yang membuat pilihan itu tidak meninggalkan kesaksian. Misi Kaiten operasional pertama diluncurkan dari kapal selam I-36 dan I-47 pada November 1944, menargetkan pangkalan berlabuh Amerika di Atol Ulithi. 5 Kaiten diluncurkan dari I-47. Salah satunya yang dipiloti oleh Sekio Nishina, membawa Gucci berisi abu rekan penemunya Hiroshi Kuroki yang tewas dalam kecelakaan menghantam kapal tanker bantu USS Mississinawa pada pukul 5.47 pagi ketika kapal itu sedang berlabuh. Mississinawa telah mengisi tangkinya dengan 404.000 galon bensin. Penerbangan sehari sebelumnya, ledakan itu menghasilkan bola api setinggi 100 kaki. Kapal itu tenggelam dalam beberapa jam. 63 orang tewas. Nishina secara anumerta mendapat kredit karena menenggelamkan sebuah kapal induk. Angkatan Laut Jepang tidak dapat menerima kenyataan bahwa senjata paling canggihnya telah menenggelamkan sebuah kapal tanker. Kaisar menerima sebuah lukisan yang menggambarkan kapal induk Amerika yang terbelah dua. Antara misi Kaiten pertama pada November 1944 dan akhir perang pada Agustus 1945, 11 operasi Kaiten besar dilaksanakan. Hasilnya hampir seluruhnya bencana bagi Jepang. Kapal selam yang membawa Kaiten dibatasi untuk tidak menyelam lebih dalam dari 80 meter karena lambung Kaiten tidak dapat menahan tekanan yang lebih besar. Pembatasan ini membuat kapal selam induk lebih mudah terdeteksi dan lebih rentan. 6 kapal selam yang membawa Kaiten ditenggelamkan oleh pasukan anti kapal selam Amerika sebelum mereka dapat meluncurkan senjata apapun. 6 awak kapal yang masing-masing berjumlah sekitar 100 orang tewas tanpa Kaiten yang mereka bawa pernah digunakan. Pasukan Amerika kehilangan 187 orang akibat serangan Kaiten di seluruh program tersebut. Jepang kehilangan lebih dari 900 awak kapal selam yang mengangkut Kaiten ke posisi peluncuran mereka, ditambah 80 pilot Kaiten yang tewas dalam misi aktual.
rasio pertukarannya adalah sekitar 11 orang Jepang tewas untuk setiap 1 orang Amerika yang terbunuh, yang membawa kita kembali ke tanggal 29 Juli 1945 dan Letnan Komandan Mochitsura Hashimoto di periskop I-58. Hashimoto bukanlah komandan kapal selam IJN yang tipikal. Ia telah bertugas di kapal selam sejak tahun 1934. Ia pernah bertugas di I-24 selama serangan Pearl Harbor, meskipun perannya malam itu bersifat periferal. Ia telah menyaksikan pasukan kapal selam digerus selama 4 tahun misi yang tidak menghasilkan apapun seperti hasil menentukan yang dijanjikan oleh doktrin IJN. Ia telah memegang komando I-58 sejak September 1944. Dalam 10 bulan itu, ia telah melaksanakan beberapa patroli, menembakkan Kaiten dalam 2 misi, dan tidak mencapai apapun yang bisa disebut hasil yang berarti. Ia berusia 35 tahun, dan ia tidak pernah membunuh seorang musuh pun. I-58 sedang berlayar di kedalaman periskop pada malam tanggal 29 Juli, ketika operator radar mendeteksi kontak permukaan yang datang dari arah timur laut. Hashimoto datang ke periskop. Kontak itu berukuran besar, bergerak dengan kecepatan 12 knot, tidak berzigzag. Siluetnya mengindikasikan kapal perang berat. Itu adalah kapal penjelajah berat USS Indianapolis yang sedang kembali dari Tinian, di mana ia telah mengirimkan komponen bom atom yang akan dijatuhkan di Hiroshima 10 hari kemudian. Indianapolis tidak memiliki kapal perusak pengawal. Ia tidak berzigzag. Awaknya tidak memiliki indikasi bahwa kapal selam Jepang ada di area tersebut. Hashimoto memiliki Kaiten di geladaknya. Ia mempertimbangkan untuk menggunakannya. Ia memutuskan untuk tidak menggunakannya. Untuk pertama kalinya dalam kariernya, ia memiliki solusi torpedo konvensional yang sempurna. Sebuah kapal perang besar pada jarak sedang, bergerak dengan kecepatan yang dapat diprediksi pada jalur lurus, di laut yang tenang. Ia memerintahkan semua 6 tabung depan siap. Ia mengatur kedalaman torpedo pada 6 yard. Ia mengatur kecepatan pada 42 knot. Ia memerintahkan interval penembakan pada rentetan 2 detik untuk menyebarkan salvo di sepanjang panjang target. Pada pukul 23.26, ia memberikan perintah. 6 torpedo, tipe 95 meninggalkan tabung pada interval 2 detik. Masing-masing membawa 1.210 pon bahan peledak. Masing-masing menempuh perjalanan 50 detik untuk mencapai target. Hashimoto menghitung di periskop. Awak menunggu dalam keheningan yang mengikuti penembakan torpedo. Keheningan yang tidak sunyi, namun yang digambarkan oleh para veteran kapal selam sebagai keheningan paling khas yang ada. Keheningan penantian untuk mengetahui apakah para awak akan segera mati. Pada 50 detik, 2 detonasi. Indianapolis berguncang, miring, mulai tenggelam dari haluan. Hashimoto mengamati melalui periskop. Pada pukul 00.27 dini hari berikutnya, Indianapolis terbalik dan tenggelam. I-58 menyelam pergi dan tidak pernah terdeteksi. Apa yang kemudian terjadi pada para awak Indianapolis adalah kisah yang telah berkali-kali diceritakan. 900 orang di perairan yang dipenuhi hiu selama 4 hari, sebelum ada yang menyadari kapal itu hilang. Hashimoto melaporkan penenggelaman itu melalui radio. Pesan itu dicegat oleh intelijen sinyal Amerika. Tidak ada yang menghubungkannya dengan kapal yang hilang, karena tidak ada seorang pun di tingkat komando Amerika manapun yang mencatat bahwa Indianapolis telah terlambat tiba. 316 orang selamat. Hashimoto selamat dari perang. I-58 menerima perintah untuk menyerah pada tanggal 19 Agustus. Hashimoto membawa kapal itu ke Kure. Pada Desember 1945, Angkatan Laut Amerika Serikat membawanya ke Washington untuk bersaksi di pengadilan militer Kapten Charles McVeigh, perwira komandan Indianapolis, yang sedang diadili karena gagal berzigzag. Hashimoto bersaksi bahwa berzigzag tidak akan membuat perbedaan.
Ia sudah memiliki solusi torpedo. Ia tetap akan menembak. McVeigh tetap dinyatakan bersalah. 50 tahun kemudian, Hashimoto menulis surat kepada seorang senator Amerika Serikat yang berargumen untuk pemulihan nama baik McVeigh secara anumerta. McVeigh telah bunuh diri pada tahun 1968. Tidak sanggup menanggung beberapa dekade surat kebencian dari keluarga orang-orang yang tewas di Indianapolis yang menganggap ia bertanggung jawab. Surat Hashimoto kepada Senat menyatakan bahwa McVeigh tidak menanggung tanggung jawab apapun. Orang yang telah menembakkan torpedo-torpedo itu menghabiskan tahun-tahun terakhirnya berusaha membersihkan nama orang yang telah ia coba bunuh. Pada tahun 2000, Kongres Amerika Serikat meloloskan resolusi yang membebaskan McVeigh dari tuduhan. Hashimoto meninggal 5 hari sebelum resolusi itu ditandatangani. Setelah perang, Hashimoto bekerja untuk Kawasaki Heavy Industries. Akhirnya menjadi kepala galangan kapal yang mengawasi pembangunan kapal selam pertama yang dibangun oleh pasukan bela diri maritim Jepang pasca perang. Para anggota yang masih hidup dari awak I-58 ada bersamanya. Para awak yang telah menyelam di dalam tabung baja tua, yang telah menghirup udara kotor dan mendengarkan bom kedalaman, dan memakan nasi yang selalu lembab karena kondensasi, menyaksikan kapal selam baru terbentuk di galangan di bawah kondisi damai, dengan pendingin udara dan ventilasi yang layak, dan semua hal yang telah diputuskan oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang tidak sesuai dengan semangat pejuang. Dari 190 kapal selam yang dibangun dan dikirim Jepang ke laut dalam Perang Dunia Kedua, 129 tidak pernah kembali. 129 kapal selam dengan awak masing-masing antara 94 hingga 105 orang. Angka-angka itu menghasilkan perkiraan sekitar 13.000 orang yang tenggelam bersama kapal mereka. Ini adalah perkiraan. Angka sebenarnya mungkin lebih tinggi. Banyak dari kerugian itu terjadi di perairan dalam. Kapal-kapal itu tidak pernah diangkat. Jumlah awak yang tepat tidak selalu tercatat secara akurat dalam kekacauan tahun terakhir perang. Yang tercatat adalah ini. Pasukan kapal selam Jepang menenggelamkan 185 kapal dagang sekutu dan 28 kapal perang sekutu selama 4 tahun perang. Dalam periode yang sama, kapal selam Amerika menenggelamkan 1.392 kapal dagang Jepang dan 214 kapal perang Jepang, termasuk 1 kapal perang, 8 kapal induk, 11 kapal penjelajah, dan puluhan kapal perusak. Kesenjangan itu tidak dijelaskan oleh keberanian atau keterampilan awak kapal selam Jepang. Kesenjangan itu dijelaskan oleh doktrin, oleh keputusan yang dibuat pada tahun 1930-an oleh perencana Angkatan Laut Jepang, bahwa kapal selam harus mendukung pertempuran armada daripada menghancurkan perdagangan musuh. Para awak yang bertugas di kapal selam Jepang dalam Perang Dunia Kedua tidak gagal karena kegagalan mereka sendiri. Mereka gagal karena keputusan strategis dari orang-orang yang tidak pernah berlayar ke laut dalam tabung baja, yang tidak pernah menghirup udara di akhir penyelaman 14 jam, yang tidak pernah mendengar bom kedalaman melangkah mendekati mereka di atas air, yang tidak pernah merasakan lambung berguncang, dan bohlam lampu pecah, dan insulasi gabus berjatuhan, dari sekat-sekat seperti hujan debu dan serpihan. Mereka adalah pelaut-pelaut yang baik yang melayani sebuah doktrin yang tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan mereka. Jika kisah ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, lakukan satu hal sekarang juga. Tekan tombol suka. Setiap suka memberitahu YouTube bahwa kisah ini layak untuk dilihat oleh lebih banyak orang yang belum pernah mendengar nama Mochitsura Hashimoto, atau Hiroshi Kuroki, atau Sekio Nishina, atau 13.000 orang yang kapal-kapalnya masih ada di dasar Pasifik. Berlangganan dan aktifkan notifikasi. Juga, tinggalkan komentar dan ceritakan kepada kami dari mana kamu menonton. Kamu adalah bagian dari upaya menjaga agar para orang ini tidak terlupakan. Sekarang klik video berikutnya ini. Sampai jumpa di sana.